طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي مجزي العطاء ومسبغ النعم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد العرب والعجم المبعوث من ربه بجوامع الكلم. وأصلي وأسلم على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله أيها الأحباء الفضلاء، أزني الله وإياكم. كيف حالكم؟ نتمنى أنكم بخير وجعل الله لكم البركة في أي مكان وفي أي حال. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang luar biasa, dan nikmat yang paling agung adalah nikmat al-Islam. Semoga kita dimatikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam keadaan beragama Islam. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah qudwah kita, uswah kita, suri tauladan kita. Maka hendaknya tatkala kita mengatakan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita mengikuti bagaimana ibadah beliau, bagaimana muamalah beliau, bagaimana tindak tanduk beliau sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal ahibba al-fudala, santri-santri Ibnu Abbas As-Salafi dimanapun antum berada, insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebagaimana tema yang sudah antum ketahui bersama, bahwa fokus kita akan membahas bagaimana berkurban dan bagaimana hukum-hukumnya, pengertiannya, dan adab-adab di dalam berkurban. Adapun pada sesi pertama ini, insyaallah ta'ala Ustaz akan membahas 4 permasalahan. Yang pertama adalah ta'riful udhiyah, pengertian udhiyah. Kemudian kita akan membahas nanti juga syurutul udhiyah, syarat-syarat dalam udhiyah. Kemudian nanti juga akan kita bahas al-afdal minal adahi, hewan-hewan apa saja yang paling utama tatkala seorang itu hendak berkurban. Kemudian fi man tujzi anhul udhiyah, dan untuk berapa saja golongan-golongan ya nanti ketika kita ingin berkurban. Dimulai dari yang pertama, kita akan masuk pada ta'riful udhiyah. Nah, silahkan antum yang mau mentelaah lagi mendownload kitab Talkhis Kitab Ahkamil Al-Udhiyah wa Zakah yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Ta'rif, pengertian udhiyah. Jangan sampai kita sering membaca, melafadzkan udhiyah tapi enggak tahu apa itu makna daripada udhiyah. Al-udhiyah beliau katakan di sini, ma yudbahu min bahimatil an'am ayyamal 'aidil adha bisababil 'aid taqarruban ila Allah azza wajalla. Ada poin-poin dalam ta'rif ini yang beliau katakan. Yang pertama, segala sesuatu yang disembelih min bahimatil an'am, dari hewan ternak. Dari sini kita ketahui bahwa syarat nanti masuk ke dalam syarat ya fil udhiyah adalah bahimatul an'am, bukan selain bahimatul an'am. Kemudian ayyamal aidil adha, disembelih pada hari raya Idul Adha. Bisababil aid, karena sebab itu tadi. Taqarruban ilallahi azza wajal, sebagai bentuk mendekatkan diri beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian dalilnya Allah tabaraka wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah bahwa salatku, wa nusuki dan juga sembelihanku, wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanyalah untuk Allah tabaraka wa taala. Ini menunjukkan bahwa ibadah al-udhiyah, penyembelihan udhiyah di sini sebagai bentuk ibadah hanya untuk Allah tabaraka wa taala. Maka enggak boleh kalau seandainya seorang menyembelih ternyata untuk fulan,
ternyata untuk tempat fulan, ternyata untuk kuburan fulan, tidak boleh. Akan tetapi ya dari ayat ini juga kita mengetahui bahwa udhiyah itu hanya untuk Allah tabaraka wa taala. Kemudian dikatakan bahwa an-nusuk di sini adzabhu, sebagaimana dikatakan oleh Sa'id ibn Jubair radhiyallahu anhu. Kemudian dalil daripada as-sunnah yang ini sering kita dengarkan dan ini sebagai motivasi bagi kita agar kita menyembelih dengan sebaik-baik hewan tatkala kita berkorban. Wa fi sahihil Bukhari wa Muslim an Anas bin Malik, diriwayatkan dari Anas bin Malik yang terdapat pada Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim radhiyallahu anhu berkata, dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berkorban dengan apa? Bikabsyaini amlahain, dengan 2 domba yang gemuk. Dan bagus bentuknya. Dzabahahu ma biyadihi, beliau sallallahu alaihi wasallam menyembelih dengan tangan beliau sendiri. Ini menunjukkan al-afdal, yang paling utama adalah seorang tatkala berkurban sembelih sendiri kalau dia mampu. Akan tapi kalau tidak mampu maka tidak mengapa kita serahkan kepada panitia. Wasamma wa kabbara, kemudian beliau menyebut nama Allah, mengucapkan bismillah, kemudian wa kabbara, bertakbir, wa wada'a rijlahu ala safahihima, kemudian Rasulullah SAW meletakkan kaki beliau berada di samping bagian dari kambing tersebut atau domba tersebut. Masya Allah. Dan beliau tatkala menyembelih tidak dibantu. Kalau kita kambing kecil dibantu sama 5 orang atau 4 orang, ya. Tapi Rasulullah SAW luar biasa. Beliau kuat, ya. Dan ini harusnya kita menjadi motivasi untuk latihan untuk menyembelih. Taib ayuhal ahibba al-fudala azani Allahu ayyakum. Di dalam riwayat yang lainnya disebutkan wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala aqama an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah asra sinin yudhi, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah selama asra sinin, 10 tahun. Kemudian beliau senantiasa berkurban setiap tahunnya. Karena dalam riwayat yang lain dikatakan beliau itu setiap tahunnya menyembelih 2 domba. Yang satunya itu untuk beliau dan juga untuk keluarga beliau, dan yang satunya adalah untuk ummatul muslimin. Nah, kalau kita ya tinggal 1 itu sudah alhamdulillah, kan gitu. Baik. Masuk pada poin apakah berkurban itu hukumnya sunnatun muakkadah ataukah wajib? Wa waqa'al khilafu bainal ulama fi dzalik. Ternyata terdapat perbedaan para ulama tentang hal tersebut. Fadhaba jumhurul ulama ila anha sunnah muakkadah. Jumhur ulama, mayoritas para ulama fuqaha, mereka mengatakan bahwa udhiyah, ya, berkurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah kan tapi ditekankan. Ya. Wa huwa madhhabus Syafi'i wal Malik wa Ahmad fil masyhuri anhuma. Dan ini adalah pendapatnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, imamul madhhab fi biladina, wa Malik dan juga Imam Malik dan juga Imam Ahmad dalam satu riwayat dari beliau rahimahullah. Wa dhahaba akharun, dan ada yang berpendapat bahwa hukumnya adalah wajib. Wa huwa madhhabu Abi Hanifah. Ini adalah madhab al-Imam Abi Hanifah rahimahullahu taala. Wa ihda riwayataini an Ahmad, dan juga salah satu riwayat dari al-Imam Ahmad. Wa ikhtarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini juga pendapat yang diambil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Lantas timbul pertanyaan, mana yang mendekati yang rajih? Wallahu taala alam, pendapat jumhur itu lebih mendekati. Wa dhahabal udhiyah, kemudian wa dhabhul udhiyah afdal minas shadaqah bi thamaniha. Antum perhatikan di sini. Poin penting bahwa udhiyah itu sendiri lebih afdal,
lebih utama daripada seorang bersedekah dengan yang serupa dengan hewan kurban tadi. Contohnya, kalau seandainya seorang pengen berkurban tahun ini, harganya ternyata kambingnya 2,5 juta. Kemudian ada orang lain yang ingin bersedekah, bukan sedekah untuk berkurban, akan tapi sedekah biasa. Dengan uang 2,5 juta juga, 2,5 juta. Maka dikatakan salah satunya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, orang yang berkurban itu lebih utama pahalanya. Walaupun kalau seandainya orang yang bersedekah tadi dia bersedekah dengan yang lebih 4 juta contohnya, akan tapi bentuk udhiyah tadi, ya taqarruban ilallah tadi, maka itu lebih utama dalam segi pahala. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ya melakukan setiap tahunnya, dan beliau tidak menjelaskan kalau seandainya sedekah yang dengan harga yang serupa tadi itu lebih utama, tentu Rasulullah SAW akan mengabarkan kepada kita, menjelaskan kepada kita bahwa sedekah itu lebih utama. Akan tapi tidak. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, mencontohkan kepada kita bahwa beliau ya setiap tahunnya melakukan kurban. Dan ada sebuah riwayat yang menekankan akan hal ini pada zaman dahulu, ketika para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in tertimpa kelaparan dan ketika itu paceklik. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa kepada para sahabatnya? Man dhaha minkum fala yasbahanna ba'da thalathatin fi baitihi syai'. Barang siapa yang menyembelih kurban, maka jangan sampai kalian menyimpan dari kurban tadi melebihi 3 hari pada hari tasyrik. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam akhir hadis tersebut ingin membantu kaum muslimin ketika itu dalam bentuk makanan, dalam bentuk daging tentunya kurban. Kenapa kalau seandainya afdal sedekah, kenapa tidak Rasulullah SAW tidak mengatakan tasaddaqu, bersedekahlah kalian, akan tapi apa? Rasulullah SAW lebih menekankan pada hewan kurban tersebut. Baik, kita masuk kepada faslun ya, yang download silahkan untuk melihat di halaman 12. Al-aslu fil udhiyah anha masyru'ah fi haqqil ahya. Bahwa hukum asal dalam udhiyah itu untuk orang-orang yang hidup. Dalam artian adalah kita niatkan untuk orang yang hidup asalnya. Kama kana Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Mereka menyembelih untuk diri mereka dan juga untuk keluarga mereka. Kemudian beliau, Syekh rahimahullahu taala, membagi 3 golongan dalam hal ini. Sebenarnya ini masuk pada masalah apakah boleh kita itu menyembelih atau berkurban dengan niatan kurban ini bagi orang yang sudah meninggal. Ini permasalahannya. Maka beliau mengatakan al-awwal, kelompok yang pertama atau bagian yang pertama, ayyudhhiya anhum tab'anil ahya. Yaitu apa? Orang yang sudah meninggal tadi itu diikutkan untuk diikutkan kepada orang-orang yang masih hidup. Contohnya, ya kita mengatakan bahwa saya ingin berkurban, bismillah, kurban ini saya niatkan untuk saya dan juga untuk keluarga saya. Nah, perkataan untuk keluarga saya tadi memiliki makna yang umum, global, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Maka dalam ini dikatakan tidak mengapa. Dan ini pula yang dikatakan yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau menyembelih 2 domba tadi. Wasani, kemudian yang kedua, kelompok yang kedua, bahwa seorang itu ayyudhhiya 'anil amwat bimuqtada wasayahum. Mereka ya mengorbankan atau menjalankan kurban tadi bagi orang yang sudah meninggal karena wasiat. Ya, karena wasiat. Jadi ada seorang, tolong tahun depan ya
Karena mungkin dia merasa bahwa tahun ini sudah meninggal atau akan meninggal. Maka dia memberikan wasiat. Tolong nanti kalau seandainya tahun depan saya meninggal, saya ingin dikurbankan. Bukan orangnya yang dikurbankan ya, akan tapi hewannya yang dikurbankan. Maka hal ini tidak mengapa. Karena ini adalah bentuk wasiat. Adapun pendapat yang ketiga, kelompok yang ketiga, seorang menyembelihkan kurban khusus untuk orang yang meninggal tadi. Maka di sini ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan waqad nassal fuqahaul Hanabilah. Madhab Hambali mengatakan anna thawabahu yasil ilal mayyit. Maka hal ini tidak mengapa karena berpendapat bahwa pahala mereka itu sampai pada orang yang meninggal. Dan ini pula kiasan ala sadaqati anhum, sebagai bentuk kias. Tatkala kita bersedekah kita niatkan untuk orang yang sudah meninggal, ibu kita atau kakek kita atau siapa dari keluarga kita. Maka ini tidak mengapa menurut madhab Hambali. Wallahu taala alam. Kemudian beliau memberikan ta'liq di sana, memberikan poin yang terakhir bahwa tidak ada nas secara jelas yang menunjukkan bahwa hal tersebut dilakukan oleh para sahabat. Tidak ada. Kalau seandainya ada, kenapa Rasulullah SAW tidak memberikan khusus untuk Khadijah, contohnya istri beliau? Tidak mengorbankan, diniatkan untuk anak-anak beliau yang sudah meninggal. Dan juga para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in tidak melakukan demikian. Maka pendapat yang paling mendekati shawab adalah yang dua tadi, yang pertama dan yang kedua, bahwa yang pertama orang yang sudah meninggal tadi mengikuti, pahalanya diikutkan untuk orang yang sudah hidup, yang masih hidup. Ya. Kemudian yang kedua adalah kalau seandainya orang yang mau meninggal tadi memberikan wasiat. Wallahu taala a'lam bishawab. Kemudian kita masuk pada al-fasl ats-tsani. Nusyri al-waqt li'anna al-waqt muhaddad. Baik, fi syurutil udhiyah. Syarat-syarat di dalam udhiyah. Di dalam penyembelihan kurban. Di sini disebutkan ada sittatu syurut, ada 6 syaratnya. Antum tulis poin-poinnya di sana. Asyartu al-awwal, syarat yang pertama, an taquna min bahimatil an'am. Haruslah dari hewan ternak. Apa itu hewan ternak? Yang pertama adalah al-ibil, onta. Kemudian al-bakar, kemudian sapi. Wal ghanam, dan juga kambing secara umum. Karena nanti kambing dibagi dua. Ada yang dha'an sama ma'iz. Ada al-dha'an itu yang bulunya lebat atau bisa kita kenal dengan domba istilahnya. Kalau ma'iz itu kambing kacang atau kambing Jawa. Nih. Kemudian syarat yang kedua adalah antablugha sin, harus umurnya itu sudah sampai al-mahdudu syar'an, yang telah ditetapkan oleh syariat. Berapa umurnya dalam setiap hewannya? Maka dikatakan Rasulullah SAW mengatakan la tadbahu illa musinnatan illa an ta'sura alaikum fatadbahu jad'atan minadh dha'an. Janganlah kalian menyembelih kecuali yang sudah musinnah. Umurnya musinnah. Nanti musinnah setiap hewannya berbeda-beda. Kalau musinnah untuk ibil, yaitu yang sudah berumur tamma khamsinin, yang sudah sempurna 5 tahun. Ini untuk onta. Musinnah untuk onta. Adapun musinnah untuk bakar, untuk sapi, yaitu 2 tahun. Tamma sanatan. Tamma lahu sanatan. Kemudian adapun untuk al-ma'iz, yaitu ma tamma lahu sanah, yang sudah sempurna umurnya 1 tahun. Adapun dikatakan dalam hadis tadi,
kalau seandainya illa an ta'sura alaikum, kalau seandainya kesulitan bagi kalian, fatadbahu jaz'atan minad dha'n, maka kalian boleh untuk menyembelih al-jad'. Apa itu jad'? Matamma lahu nisfu sanah, yang sudah sempurna setengah tahun. Tapi ini khusus untuk domba saja. Adapun untuk kambing yang bulunya tipis ya, enggak seperti domba, maka harus umurnya satu tahun. Kemudian syarat yang ketiga adalah antakuna khaliyah minal uyubil mani'ah minal ijza'. Harus tidak memiliki aib atau cacat hewan tersebut. Cacatnya apa saja? Dan ini adalah mansusu fil hadis. Ada riwayatnya, ada dalilnya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arba'an, ada 4 hal. Al-arja'ul bayyin. Al-arja'ul bayyin. Kemudian al-arja'ul bayyin dhal'uha. Wal-awra'ul bayyin awruha. Wal maridatul bayyin maraduha. Wal ajfa'ul lati la tunqi. Rawahu al-Imam al-Malik dalam kitab Al-Muwatta. Aib yang pertama dikatakan al-awrul bayyin. Al-awrul bayyin artinya adalah yang salah satu daripada penglihatannya itu tidak bisa melihat, atau istilahnya buta sebelah. Kemudian atau kalau seandainya butanya dia itu walaupun masih ada kelopak matanya, masih sempurna, dan ternyata hanya kelihatan putih-putih saja di matanya, maka ini menunjukkan kecacatan. Kemudian al-maradul bayyin, sakitnya yang nyata. Seperti ya contohnya al-hum, atau dia dalam keadaan demam mungkin, yang akhirnya pilek yang luar biasa, meler terus. Nah, ini tidak cocok untuk digunakan dan tidak diperbolehkan digunakan untuk berkurban. Kemudian al-arjul bayyin, ya pincang, atau ya ternyata kakinya itu terpotong, maka tidak diperbolehkan. Wal hazalul muzilil muh, atau kambingnya kurus sekali, yang mungkin kelihatan tulang rusuknya atau tidak memiliki sumsumnya ya. Nah, ini menunjukkan bahwa hewan tersebut ya kekeringan, tidak diperbolehkan untuk digunakan dalam berkurban. Nah, ini mansusu fil kitab, mansusu fis sunnah. Ini ada dalilnya semuanya. Kemudian beliau menyebutkan ada cacat-cacat yang lainnya yang tidak ada di dalam nas, akan tetapi yulhaq, hukumnya disamakan seperti yang 4 tadi. Tidak boleh digunakan untuk berkorban. Ya, ada sekitaran 6 di sini disebutkan oleh beliau, yang intinya penyakit tadi menyerupai ataupun lebih berat daripada yang 4 tadi, maka dikatakan hukumnya sama, tidak diperbolehkan. Antum bisa nanti baca, karena kalau kita bahas semuanya nanti waktu tidak mencukupi. Baik, kita masuk kepada asyaratul rabi', syarat yang keempat. Antakuna milkan lil mudahi aw ma'dunan lahu fiha min kibalis syar' aw min kibalil malik. Hewan kurban tadi haruslah sudah dimiliki atau ada kepemilikannya. Atau kalau seandainya orang yang punya hewan tadi mengizinkan untuk ya fulan tolong antum sembelihkan, maka itu tidak mengapa karena diizinkan atau diperbolehkan secara syar'i. Maka ini syarat yang keempat, harus memiliki hewan kurban tersebut. Masa punya tetangga antum mau sembelih jadikan kurban, ini enggak boleh. Ya, enggak boleh. Kalau antum melakukan demikian maka fala tasihhu al-udhiyah, maka tidak sah kurbannya. Bagaimana antum mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang maksiat? Ya, jangan sampai seperti itu. Asyaratul khamis, syarat yang kelima, an la yata'allaqu biha haqqun lil ghair, fala tasihhu at-tadhiyah bil marhun.
bahwa hewan tadi tidak ada hubungan dengan hak orang lain. Contohnya kalau seandainya ternyata hewan kurban tadi adalah marhun, ternyata digadaikan, maka nggak boleh. Ya, hewan gadean ya antum gunakan untuk berkorban, ini nggak boleh. Asyartus sadis, syarat yang keenam, an yudhahi biha fi waqtil mahdudi syar'an. Seseorang ketika berkorban haruslah berkorban di waktu yang telah ditetapkan oleh syariat. Nah, ini menunjukkan ibadah itu harus ada ketetapannya, nggak boleh asal-asalan. Antum sudah niatnya pengen berkorban tapi ternyata antum menyembelih sekarang, maka tidak dikatakan hewan kurban itu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man dzabaha qabla shalah," barang siapa yang menyembelih sebelum salat, fa innama huwa lahmun, maka sembelihan tadi hanyalah lahmun, daging, qaddamahu li ahli, yang dia sodorkan atau dia berikan kepada keluarganya, walaysa minan nusuki fi syai', dan tidak ada pahala kurban di sana. Kalau orang menyembelih sebelum sholatul Aid, sebelum sholat Id, maka tidak sah. Kapan sahnya? Setelah sholat Id sampai ayyamut tasyrik selesai, sore harinya, tanggal 13 sore, yaitu dikatakan adalah waktu terakhir penyembelihan. Bagaimana lebih dari itu? Ya, wallahu taala a'lam. Beliau menyebutkan kalau seandainya karena udzur, ya, yang tidak bisa ditinggalkan atau bukan karena disengaja, maka tidak mengapa kalau lebih daripada waktu tersebut. Mana afdolnya, malam hari atau siang hari? Afdolnya adalah seorang itu menyembelih di siang hari. Dan inilah yang dilakukan oleh para sahabat dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masuk pada al-faslus tsalits, al-mas'alah ats-tsalitsah, pembahasan yang ketiga adalah fil afdal minal adhahi. Ya, sekarang kita akan membahas mana sih hewan yang paling afdal digunakan untuk berkorban. Wal afdalu minal adhahi jinsan, adapun dari segi jenis, maka beliau katakan al-ibil. Pertama, seorang berkorban, satu orang berkorban satu onta. Ini paling utama. Ya, paling utama. Kalau antum di sini di Indonesia mungkin kesulitan untuk korban ibil, korban onta. Antum jangan langsung ke Ragunan atau ke mana, antum ambil, nggak boleh. Ya. Tsummal baqar, kemudian seorang yang berkorban satu sapi. Tsumma dza'an, kemudian adza'an. Apa tadi dza'an? Dikatakan domba. Tsummal ma'iz, yaitu apa? Hewan kambing kacang. Tsumma sab'ul badanah atau sab'ul baqarah. Nah, kemudian barulah orang yang berkorban bergabung. 7 orang tadi bergabung untuk korban satu onta. Setelah itu barulah yang terakhir seorang bergabung, ya, 7 orang tadi bergabung untuk berkorban satu baqarah, satu sapi. Nah, berarti di sini antum bisa lihat ternyata daripada kita tabarruat, daripada kita berbareng dengan teman-teman kita 7 orang untuk korban dengan satu onta, ternyata kita berkorban dengan maiz, hewan, ya, kambing satu, itu lebih utama daripada kita bergotong-gotong untuk berkorban satu sapi. Afdolnya lagi kalau antum berkorban satu sapi sendirian, Masya Allah. Lantas sekarang timbul pertanyaan, bagaimana yang paling afdol dalam bentuk sifatnya? Maka yang paling afdol adalah al-asman wal aktsaru lahman, yang gemuk dan juga dagingnya itu yang banyak tentunya. Kenapa? Karena ini kita untuk nanti sedekah kepada saudara-saudara kita. Kita berikan kepada tetangga kita bagi orang yang membutuhkan, atau memberikan hadiah juga kepada saudara-saudara kita. Wal akmalu khilqah, dan yang paling sempurna bentuknya. Wal ahsanu mangdor, dan yang paling bagus
dilihat. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayatnya dikatakan apa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ya kana yudhahi bikabsyaini aqranaini amlahain. Beliau itu menyembelih dua domba yang gemuk, kabsyain aqranain amlahain. Amlahain dikatakan di sini maka la tabayaduhu wa sawaduhu fahuwa abyad fi sawad. Yaitu memiliki corak hitam pada putihnya. Menunjukkan dilihat itu Masya Allah. Luar biasa indahnya. Baik. Maka kalau seandainya ditanya, mana yang lebih utama? Tadi dikatakan adh-dha'an, ya, adh-dha'an barulah al-ma'iz. Domba itu lebih utama daripada kambing kacang. Sekarang kalau seandainya kambing kacangnya itu lebih gemuk, ya, daripada dha'an tadi, maka mana yang antum pilih? Maka yang dipilih yang afdal dalam bentuk sifat di sini yang manfaatnya untuk orang banyak adalah yang maiznya. Antum beli yang maiz. Yang kambing kacang tadi. Tapi kalau seandainya dua-duanya sama, mana yang antum pilih? Antum pilih yang adh-dha'an. Baik. Sekarang kita masuk pada al-fasl ar-rabi', pembahasan yang terakhir dalam sesi ini. Dan insyaallah untuk sesi yang lainnya, bab-bab yang lainnya akan dibahas oleh Ustaz Harun Arifuddin dan juga Ustaz Abdul Rashid Fadli hafizahumullahu tabaraka wa ta'ala. Al-fasl ar-rabi'. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Kalau tadi dikatakan Ustaz, antum tadi sedikit membahas ketika 7 orang itu boleh berkorban untuk satu onta atau satu sapi. Iya, betul. Maka dikatakan di sini beliau menyebutkan tujziul udhiyah al-wahidah minal ghanami 'anil rajuli wa ahli baitih faman syaa minal muslimin. Bahwa kalau untuk kambing itu untuk satu orang. Li hadithi Aisyah radhiyallahu anha Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi kabsi aqran yatau fi sawadin yabraqu fi sawadin wa yanzuru fi sawadin fata bihi liyudahhiya bihi faqala laha ya Aisyah halummil al-mudyah ay a'tini as-sikin. Ya. Thumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bismillah Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammad. Nah, ini adalah ya untuk satu orang kambingnya. Akan tapi niat boleh lebih daripada untuk satu orang. Akan tapi kalau untuk ya penyembelihan tadi diperbolehkan atau diperuntukkan hanya untuk satu orang saja. Nggak boleh kita 2 orang, ayo kita sama-sama beli. Antum 1 juta, anak 1 juta untuk beli satu kambing, ini tidak sah kalau seperti ini. Yang dikatakan sah adalah kalau seandainya ya hanya mengikutkan pada niat pahala tadi, maka itu diperbolehkan. Tapi kalau untuk tabarruk untuk satu kambing ini tidak boleh karena kambing diperuntukkan untuk satu orang saja. Baik, dan riwayat-riwayat yang lainnya yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menyembelih untuk beliau dan juga untuk keluarga beliau. Kemudian wa yujzi'u sub'ul ba'ir aw sub'ul baqarah amma tujzi anhu al-wahidah minal ghanam. Dan diperbolehkan juga untuk satu ibil ataupun onta ataupun satu baqarah diperbolehkan untuk 7 orang. Nah, ini barulah antum boleh tabarruk di sini. Boleh ya saling iuran untuk membeli satu onta ataupun satu sapi. Wala tujzi'ul wahidah minal ghanami an syakhsaini. Tidak boleh satu hewan, satu kambing diperuntukkan untuk 2 orang, tidak diperbolehkan ataupun lebih, maka tidak diperbolehkan, tidak sah udhiyahnya. Dan begitu pula kalau seandainya sapi ataupun onta untuk
8 orang juga tidak diperbolehkan. Harus untuk 7 orang. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan insyaallah ta'ala ala wajil ikhtisar, ya ini dalam bentuk ringkasan saja. Ya, ringkas, diringkas lagi. Ya karena memang waktu muhaddad, waktu yang sangat dibatasi. Dan insyaallah ta'ala pembahasan-pembahasan yang lainnya seperti adabu fil udhiyah, adab-adab di dalam penyembelihan. Kemudian juga nanti akan dibahas waktunya yang tepat secara terperinci, ya, dan lain sebagainya akan dibahas pada sesi yang kedua dan sesi yang ketiga, dibahas oleh Al-Ustadz Al-Fadil Ustadz Harun Arifuddin dan juga Al-Ustadz Al-Fadil Ustadz Abdul Rashid Fadli hafidhahumullahu tabaraka wa ta'ala. Baik, hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Kalau ada kesalahan itu datang dari pribadi dan juga datang dari syaitan. Apabila ada kelebihannya, semuanya datang dari Allah tabaraka wa ta'ala. Fa innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaih. Pesan Ustaz untuk semua santri Ibnu Abbas As-Salafi, manfaatkan momen yang mulia ini untuk memperbanyak kita beribadah kepada Allah, banyak-banyak kita beristighfar kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan juga jangan lupa banyak takbiran, ya kalau istilahnya takbiran. Kita banyak bertakbir kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar kita menjadi orang-orang yang rabbani, yang mendapatkan bimbingan dari Allah tabaraka wa ta'ala, dan dalam setiap langkah kita dalam menuntut ilmu mendapatkan keberkahan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Namanya berkah itu kan an-nama wa ziyadah, semakin bertambah. Kalau kita pengen ilmu kita bertambah dan bermanfaat, maka kita mohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan inilah jalan yang paling mudah untuk menuju surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan, yang jalan tersebut ya jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Maka mau milih jalan yang mana lagi kalau seandainya tidak jalan menuntut ilmu yang menghantarkan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Taib, hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil hadi ila sabilir rasyad. Al-muwaffiq bifadlihi wa karamihi man ahabba min ibadihi ila tariqis sadad. طريق أشرف العباد الطريق الذي من سلكها هو الفائز والناجي يوم التناد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد خير العباد المبعوث رحمة للعالمين إلى كافة الأمصار والبلاد وعلى آله وأصحابه الفضلاء الأمجاد. ولقد قال جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimana wa rahimakumullah. Kaum muslimin yang selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi para santri yang mudah-mudahan senantiasa diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan kembali kajian serial ibadah kurban, ya, yang mana pada sesi pertama telah dijelaskan sebelumnya oleh Ustadz Rujib, ya,
Alhamdulillah pada sesi kedua ini kita akan lanjutkan kembali beberapa hal berkenaan tentang ibadah kurban. Kita masuk pada sesi berikutnya atau pasal berikutnya, itu pasal ke-5. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau memberikan judul pada pasal ke-5 ini dengan judul beliau fi ma tata'ayyanu bihil udhiyah wa ahkamuh. Dengan cara apa suatu hewan sembelihan itu dita'yin, ditentukan. Ya. Intinya kalau sudah ditentukan, oh ini sebagai kurban. Dengan apa caranya? Ya. Kemudian hukum-hukum apa saja ketika sudah ditentukan suatu hewan itu menjadi hewan kurban. Yang pertama terlebih dahulu beliau menjelaskan suatu hewan itu sudah dita'yin, sudah ditentukan bahwasanya hewan tersebut dikurbankan itu dengan salah satu dua hal. Yang pertama dengan lafadz, ya, dengan lafadz dia mengatakan ini hewan kurbanku, ya. Ya, ini hewan kurbanku. Ya. Ini untuk hewan kurbanku. Adapun, ya kata beliau, ketika dia hanya meniatkan bahwasannya ini nanti untuk hewan kurbanku, ya, belum pasti, ya, maka ini belum masuk ke ta'yin, ya, belum masuk ke penunjukan hewan tersebut sebagai hewan kurban. Yang pertama dengan lafadz, ya, dengan lafadz dia langsung mengatakan bahwasanya, contoh dia langsung menyerahkan ke masjid, ya, ke pihak yang mengurus penyembelihan hewan kurban, ya, diserahkan ke masjid, ya, dengan mengatakan ini hewan kurbanku, ya, ini kurban saya. Ini dengan lafadz. Kemudian yang kedua dengan perbuatan, ya, ada dua cara, ya, dengan perbuatan. Yang pertama itu dengan cara menyembelih langsung, yaitu tanggal 10-nya dengan disembelih, maka otomatis hewan yang disembelih tersebut merupakan hewan yang sudah dita'yin atau ditentukan sebagai hewan kurban. Kemudian yang kedua membelinya, ya, dengan membelinya sebagai ganti hewan yang telah ditentukan, ya. Contoh ketika dia sudah membeli tapi hewannya, ya, akhirnya meninggal, tapi karena kelalaian si pemilik hewan tersebut, nggak dikasih makan, ya, sudah dibeli kemudian, ya, dibawa ke rumah tanpa dikasih makan, ini namanya tafrid, ya, dengan kelalaian, ya, yang dilakukan oleh sahibul kurbannya, ya, maka dia harus menggantinya lagi, ya, mengganti hewan yang sudah dita'yin, sudah ditentukan untuk, ya, dijadikan hewan kurban tersebut. Kemudian ini tadi tentang cara ta'yinnya, ya, dengan qaul, dengan ucapan, kemudian dengan perbuatan juga. Yang terpenting dari hal itu semua, apa hukum yang meliputi ketika suatu hewan itu sudah ditentukan sebagai hewan kurban, ya. Seperti tadi mungkin sudah diberikan ke pihak masjid, ya, pihak panitia penyelenggaraan, ya, penyembelihan dan pemotongan hewan kurban. Hukum apa saja yang terkait dengan, ya, hal tersebut. Disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Hukum yang pertama, annahu la yajuzu at-tasarrufu fiha bima yamna'u at-tadhhiyatu biha min bai'in wa hibatin wa rahnin wa ghairiha. Tidak boleh lagi bertasarruf, mempergunakan, ya, bermuamalah dengan hewan tersebut, ya, seperti dijual kembali, diambil kemudian dijual kembali, ini enggak boleh, ya. Atau dihibahkan, ya, diambil kemudian dikasihkan ke orang lain, ya, atau digadaikan karena mungkin dia butuh uang, ya, kemudian diambil digadaikan. Ini juga tidak boleh, ya. Jadi ketika suatu hewan kurban itu sudah dita'yin, ditentukan sebagai hewan kurban, maka tidak boleh diambil lagi. Entah itu untuk dijual kembali, ya, karena memang dia butuh uang, atau untuk dikasihkan orang lain, atau untuk digadaikan. Ini tidak diperbolehkan. Kemudian hukum yang kedua, apabila seorang meninggal dunia, sahibul kurban, ya, setelah dia menentukan hewan kurbannya, ya, setelah dia mungkin menyerahkan ke pihak panitia penyelenggara, maka bagaimana, ya? Maka wajib bagi ahli warisnya untuk
melanjutkan. Maksudnya memang ya nggak boleh diambil lagi oleh ahli warisnya. Ya, diambil untuk dijual nggak boleh. Ya. Akan tetapi wa in mata qabla ta'yin, akan tetapi ketika orang tersebut meninggal dunia sebelum menentukan, sebelum ditakyin. Ya, belum ada penentuan, dia hanya ngomong bahwasanya ingin nanti berkurban, ya. Ingin nanti berkurban, tapi belum menentukan atau belum membeli, ya, belum menyerahkan ke pihak panitia penyembelihan hewan kurban, maka di sini ya ahli warisnya ya tidak harus ya melanjutkan. Tapi ketika wasiat maka masuknya ke ranah wasiat. Ya. Masuknya sudah ke ranah wasiat. Tapi kalau bukan wasiat maka tidak ada kewajiban bagi ahli warisnya untuk melanjutkan keinginan yang diinginkan oleh orang yang sudah meninggal dunia tersebut. Kemudian yang ketiga, hukum yang ketiga, annahu la yastaghillu syai'an min manafi'iha fala yasta'miluha fi harthin wa nahwi. Ya. Enggak boleh lagi memanfaatkan dengan cara apa? Untuk bajak sawah mungkin, ya. Untuk membajak sawah mungkin sapi sudah dibeli, ya, sudah diserahkan ke pihak masjid, sudah ditentukan bahwasanya ini untuk hewan kurban, maka tidak boleh dipergunakan untuk bajak sawah lagi. Ya. Enggak boleh untuk juga ditunggang-tunggangi lagi, ya, apabila memadorotkan. Tapi kalau tidak memadorotkan tidak mengapa. Ya. Kemudian juga boleh ya diambil susunya yang lebih saja. Tapi kalau diambil susunya sampai menyebabkan hewan kurban tersebut kurus, maka tidak diperbolehkan. Ya. Mengurangi kualitas ya, dagingnya, mengurangi kuantitas dagingnya ini tidak diperbolehkan. Ya. Ya. Ini tidak diperbolehkan. Kemudian hukum yang keempat. Annaha idza ta'ayyabat aiban yamna'u minal ijza'. Ketika hewan kurban yang sudah ditakyin, ya, sudah ditentukan sebagai hewan kurban nantinya, ya, kemudian setelahnya timbul cacat, ya. Sebelumnya ketika dibeli mungkin belum cacat, tapi setelah dibawa diambil kemudian muncul cacat, ya. Dan cacatnya di sini cacat yang mengurangi keabsahan dari kurban tersebut. Ya. Ya, cacat yang menyebabkan tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Di sini ada dua perincian. Pertama, ketika cacat tersebut disebabkan karena kelalaian yang dilakukan oleh shahibul kurban, maka wajib bagi shahibul kurban untuk menggantinya. Contoh, ketika shahibul kurban tersebut ya bermain-main dengan hewan kurbannya yang sudah ditakyin, sudah ditentukan, ya, ternyata sampai mencolok matanya, menyebabkan ya hewan kurban tersebut buta. Ya. Maka karena hal tersebut, karena ulah dan kelalaiannya, maka wajib baginya untuk mengganti. Tapi ya perincian yang kedua, ketika hewan kurban tersebut cacat dengan sendirinya, bukan karena kelalaian dan main-main yang dilakukan oleh shahibul kurban, maka tidak mengapa. Ya. Maka tidak mengapa dan dianggap sah ya kurban yang dilakukan oleh dirinya. Kemudian berikutnya, ya, hukum berikutnya adalah apabila hewan tersebut yang sudah ditakyin, sudah ditentukan menjadi hewan kurban, hilang atau dicuri. Maka di sini ada dua perincian. Perincian pertama, dicuri atau hilang karena kelalaian shahibul kurban. Contoh, dia sudah beli hewan kurban, sudah ngomong ini untuk kurban, ya. Kemudian ditaruh begitu saja tanpa ditali, sembarangan dia menaruhnya, ya. Ini namanya kelalaian dirinya. Maka ketika hewan tersebut dicuri ataupun hilang, maka shahibul kurban wajib menggantinya. Karena memang sudah ditentukan takyin. Dan hilang atau dicurinya karena kelalaian yang dilakukan oleh shahibul kurban. Kemudian perincian kedua. Ya, perincian kedua, ketika
hilang atau dicurinya itu bukan karena kelalaian, mungkin sudah diikat, ya, sudah ditaruh di kandang, tapi masih saja dicuri. Ya, bahkan sudah ada penjaganya, ya, yang khusus untuk menjaga hewan kurban tersebut, ya. Akan tapi tetap hilang atau dicuri, maka di sini tetap dia mendapatkan pahala karena niat berkurbannya, ya. Karena bukan karena kelalaian dirinya, ya. Sudah ditali kekang, sudah dikandangkan, bahkan ada penjaganya mungkin, maka di sini, ya, dia akan tetap mendapatkan pahala dari kurban yang dia lakukan. Ini beberapa poin penting, ya. Tadi di antara 5 poin penting yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkenaan tentang hewan kurban yang sudah ditentukan untuk berkurban. Kemudian beliau menambahkan ada faidah di sini, ya, beliau menambahkan faidah yang pertama. Idza talafat al-udhiyah ba'da dzabhi. Ketika hewan sembelihan yang sudah ditakyin tersebut, ya, talafat. Talafat itu binasa atau sampai mati. Au suriqat, ataupun dicuri. Atau diambil oleh seseorang yang tidak mungkin bagi kita untuk mengambilnya balik. Ya, contoh diambil, mungkin ada penguasa yang zalim, kemudian diambil paksa. Ya, ini nggak mungkin kita untuk, ya, minta balik lagi. Dan ini bukan masuk dalam ranah kategori kelalaian shahibul kurban. Maka tidak wajib bagi shahibul kurban untuk menggantinya. Ya. Akan tapi kalau hal tersebut dikarenakan kelalaian dirinya, seperti yang sudah kita sampaikan tadi, ya, dicuri karena, atau hilang ataupun dicuri karena mungkin dia tidak, ya, di kandang, mungkin dia ditaruh begitu saja, ya, maka dia harus mengganti, ya, hewan kurban yang sudah ia tentukan untuk disembelih ketika kurban. Kemudian faedah berikutnya, beliau menyampaikan, idza waladat al-udhiyah, apabila hewan sembelihan tersebut melahirkan, ya, mungkin ketika dia beli, ya, dan sudah ditakyin dalam keadaan hamil, ya. Kemudian setelah ditakyin tersebut ditentukan untuk hewan kurban, akhirnya melahirkan hewan tersebut. Bagaimana status anaknya? Maka dikatakan oleh beliau, fa hukmu waladiha hukmuha fi jami'i ma sabaq. Ya. Wa in waladat qabla at-ta'yin fa huwa mustaqillun fi hukmi nafsihi fala yattabi'u ummih fi kaunihi udhiyah. Ya. Di sini ada perincian, ketika dia melahirkan setelah ditakyin, maka ikut hukumnya seperti induknya. Tapi kalau dia melahirkan, ya, janin tersebut dilahirkan sebelum ditakyin, sebelum ditentukan sebagai hewan kurban, hewan sembelihan, ya, mungkin belum diserahkan ke masjid, belum diserahkan ke panitia, ya, pemotongan hewan kurban, maka status, ya, janin tersebut, anak tersebut, ya, tidak ikut ke induknya. Ya. Ini ketika hukumnya berkenaan tentang janin yang sudah lahir. Lantas bagaimana ketika janin tersebut belum lahir atau masih di dalam kandungan? Ya. Hal ini sebenarnya kembali kepada, ya, hukum berkurban dengan hewan betina. Ya. Jumhur ulama mengatakan bahwasannya diperbolehkan berkurban dengan hewan betina. Ya. Jumhur ulama, mayoritas para ulama, ya, berpendapat bahwasannya berkurban dengan hewan betina ini diperbolehkan. Kemudian timbul hukum ketika dalam keadaan hamil, ya. Dalam keadaan hamil, maka di sini ada perincian, ya, bagaimana cara menyembelihnya. Maka cara menyembelihnya adalah dengan cara menyembelih induknya. Maka dengan menyembelih induknya otomatis, ya, janin yang dikandungnya pun ikut menjadi halal. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, zakatul janin zakatu ummi. Ya. Cara penyembelihan janin yang masih berada dalam kandungan induknya, yaitu dengan cara menyembelih induknya.
Ya, jadi otomatis. Ya, janin yang ada dalam kandungan ketika induknya disembelih otomatis ya, janin yang ada di dalam kandungannya itu juga menjadi halal. Kemudian Al-Qadhi Abu Syuja ya, memberikan perincian terlebih lanjut ya. Ketika disembelih dan janinnya masih dalam, tapi kemudian janinnya masih hidup, ya, sudah hidup, ya, ketika disembelih. Bagaimana seharusnya? Maka beliau memberikan perincian, ya. Zakatul janin bidzakati ummih, ini yang pertama. Ya. Cara penyembelihan janin yaitu dengan menyembelih induknya, illa an yujada hayyan, kecuali ketika didapati, ya, ketika disembelih, ya, ternyata janinnya hidup, maka disembelih juga ya. Kalau tadi ketika janinnya nggak hidup ya, maka otomatis ya, dia menjadi halal bukan menjadi bangkai. Tapi kalau hidup dia disembelih juga. Ya, ini disampaikan oleh Qadhi Abu Syuja ya, dalam menerangkan tentang masalah seperti ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ya. Kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama para santri yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin berikutnya, pasal ke-6 ya. Masuk ke pasal ke-6. Ini pembahasan yang cukup penting ya, berkenaan tentang pembagian dagingnya. Pembagian hasil pemotongan hewan kurban. Ya, ketika sudah disembelih bagaimana perlakuan kita terhadap ya daging-daging tersebut. Diberikan judul oleh beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan fi ma yu'kalu minal udhiyah wa yufarraq. Ya, yang dimakan dan dibagikan. Ya, bagaimana ketentuannya? Beliau mengatakan yushra'u lil mudhahi an ya'kula min udhiyatihi wa yuhdi wa yatasaddaq. Ini ketentuan beliau, ya. Beliau mengatakan disyariatkan ya bagi seorang yang menyembelih ya, berkurban untuk makan dari kurbannya tersebut. Makan dari daging hewan yang dia kurbankan tersebut. Ini yang pertama. Sahibul kurban ikut makan dagingnya. Kemudian yang kedua wayuhdi, dihadiahkan. Ketiga wayatasaddaq, dan disedekahkan. Apa bedanya antara hadiah dan sedekah? Kalau hadiah ini untuk orang yang mampu, ya. Orang yang mampu kemudian kita ingin menghadiahkan, ini boleh. Kemudian yang ketiga yatasaddaq, mensedekahkan, ini orang yang kurang mampu, orang fakir miskin. Ini masuknya atau namanya sedekah. Adapun hadiah untuk orang yang mungkin mampu atau tidak minta ya daging hasil sembelihan kurban tersebut. Apa dalilnya? Belum membawakan diantaranya dalil dari Al-Quran. Ya. Dua. Yang pertama dalam surat Al-Hajj ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir." Fakulu minha. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakulu minha." Maka makanlah darinya. Maksudnya dari hewan sembelihan tersebut. Dari sebagian daging hewan sembelihan tersebut. Ya. Para ulama salaf di sini berselisih pendapat makna dari amr yang terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Fakulu, ini amr, ini perintah. Ya. Secara asal perintah itu wajib hukumnya. Tapi sebagian ulama ya terbagi menjadi 3 pendapat dalam masalah ini. Ya, memaknai firman Allah fakulu minha. Yang pertama, sebagian ulama salaf mengatakan ya yang mana hal ini pun dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsir beliau. Sebagian mengatakan fakulu minha al-amru fiha lil ibahah. Kata perintah di situ untuk ibahah saja. Ya. Enggak wajib ya, untuk ibahah. Hanya sekedar mubah hukumnya. Ya. Di antara dalilnya
Karena kaum musyrikin ketika itu, ketika menyembelih tidak mau makan dari daging sembelihannya. Atau istilahnya sesajen mereka lah. Ya. Mereka nggak mau ya makan. Kemudian ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan atau disyariatkan tentang syariat kurban ini, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan untuk makan dari daging kurban tersebut. Nanti akan kita bawakan ya perkataan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah ini. Jadi pendalilan mereka al-amru ba'dan nahyi yaqtadil ibahah. Perintah setelah ada larangan ya. Setelah mungkin sebelumnya dilarang ya, maka ini ibahah. Tapi jumhur ulama ya, mayoritas para ulama, kebanyakan para ulama berpendapat bahwasannya kata amr di situ, fakulu minha di situ maknanya adalah istihbab. Sunnah. Jadi memang disunahkan ketika kita berkurban, maka sunnahnya adalah kita makan dari sebagian hewan yang kita kurbankan tadi. Ya, kita makan dari sebagian hewan kurban yang kita jadikan kurban tadi. Ya. Karena apa? Untuk menjawab ya pendapat yang mengatakan ibahah tadi. Ya. Karena yang larangan ini bukan berasal dari syari'. Ya. Larangan tadi ya karena memang kebiasaan orang musyrik ketika itu ya bukan larangan yang berasal dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam maupun berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pendapat yang ketiga bahkan ada yang sampai mewajibkan, wajib ya. Karena memang sighahnya dia bentuk kata perintah di situ amarnya jelas, fakulu minha. Tapi yang paling rajih dan ini dirajihkan juga oleh mayoritas para ulama, kebanyakan para ulama bahwasanya kata amar di situ untuk sunnah saja. Kemudian dalil kedua ya, dalam surat Al-Hajj hampir sama ya. Fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Fakulu minha. Ya, maka makanlah darinya dan berikanlah makan orang yang qani', al-qani' wal mu'tar. Apa makna qani' dan mu'tar? Ya. Kalau tadi ayat yang pertama al-ba'is al-fakir hampir sama. Ya, orang yang miskin, orang yang lemah. Adapun al-qani' wal mu'tar di sini ya Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsir beliau ya ada memang perbedaan pendapat tentang qani', siapa mu'tar. Ada yang mengatakan qani' itu orang yang berkecukupan ya sehingga masuk dalam ranah hadiah nanti. Adapun mu'tar orang yang membutuhkan ya. Tapi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya menjelaskan dalam ya karangan beliau ini, buku beliau, qani' adalah as-sa'il al-mutadzallil ya. Seorang yang minta-minta ya, istilahnya ngemis-ngemis, minta kupon ya untuk diberikan dari daging kurban tadi. Adapun mu'tar adalah orang yang sebenarnya butuh tapi tidak minta-minta ya. Sebenarnya pengen daging tersebut tapi enggak sampai minta-minta dari daging hewan kurban tersebut ya. Kemudian ini dalil dari Al-Quran, dalil dari sunnah tentang pembagian tersebut. Ya, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulu wa at'imu waddakhiru." Makanlah ya, ini masuk dalam pembagian pertama, makan. Ini untuk shahibul kurban berarti. Makan dari dagingnya. Wa at'imu, berikanlah makan. Ya. It'am di sini masuk it'am untuk apa? Ya maka dijelaskan oleh beliau yashmul atau yashmal al-hadiyah lil aghniya was shadaqah 'alal fuqara. Ya, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam wa at'imu masuk di dalamnya hadiah dan sedekah. Ya, karena umum it'am itu masuk dalam ranah it'am, hadiah dan sedekah. Waddakhiru dan simpanlah ini masuk ke yang pertama. Kulu. Jadi kan nggak mungkin dalam satu hari itu langsung dimakan semua kan tidak. Ya, maka shahibul kurban mengambil bagian dari dagingnya tersebut entah dimakan atau untuk disimpan. Ya. Jadi 3 juga pembagiannya. Ya, 3 pembagian tentang hewan yang dijadikan ya sembelihan kurban tersebut.
Dan ada dalil lain juga dibawakan oleh beliau dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bersama, ya. Kemudian beliau mengatakan wa qad ikhtalafal ulama rahimahumullahu taala fi miqdari ma ya'kulu wa yuhdi wa yatasaddaq. Para ulama pun di sini berselisih, ya, tentang kadarnya. Kan tadi dibagi 3. Kadarnya berapa, ya. Akan tapi cukup, ya, pernyataan pamungkas beliau wal amru fi dzalika wasi'. Enggak harus dibagi sepertiga, enggak harus. Ya. Terlebih lagi ketika kita sudah menyerahkan ke pihak panitia, maka otomatis, ya, ranahnya kembali ke wakilnya. Tapi kalau dia nyembelih sendiri terserah dia. Ya, dia membagi berapa. Tapi kalau dia sudah menyerahkan ke masjid kemudian minta banyak jatahnya, enggak. Ini kurang bagus. Ya, karena dia sudah menyembelihkan ke masjid. Kalau pengen jatahnya banyak, ya dia sembelih sendiri. Ya, sehingga dia mungkin bisa, ya, membagi sepertiga. Tapi enggak harus. Makanya kata beliau wal amru fi dzalika wasi'. Permasalahan dalam masalah ini pun luas. Ketika dia mungkin lebih banyak sedekahnya, fadhol. Ya, lebih banyak untuk diberikan hadiahnya, fadhol. Ya. Sehingga hal tersebut bukan menjadi, ya, hal yang diperselisihkan. Kemudian di dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, fakulu wa at'imu waddakhiru. Tentang masalah iddikhar. Tentang masalah disimpan, ya. Lebih, ya, sekarang mungkin kita banyak, ya, fasilitas untuk, ya, menyimpan daging hewan kurban tersebut, ya. Akan tapi dulu, ya, ada keadaan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang para sahabat untuk menyimpan daging kurban. Lantas bagaimana menyikapinya tentang larangan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut? Dulu di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terjadi musim yang istilahnya kelaparan atau orang itu butuh makan. Maka sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan man dhahha minkum fala yusbihanna ba'da thalitha wa fi baitihi minhu syai'. Ketika musim kurban ini datang, ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan demikian, ya, man dhahha minkum, barang siapa di antara kalian mampu untuk berkurban, fala yusbihanna ba'da thalitha, maka jangan sampai setelah 3 hari. Ya, setelah berlalu 3 hari, wa fi baitihi minhu syai', sedangkan di rumah ada simpanan daging kurban. Ya. Falamma kana al-'amul muqbil, maka ketika tahun depannya Idul Adha lagi, para sahabat pun bertanya kembali kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena tahun sebelumnya dilarang oleh baginda Rasul untuk, ya, menyimpan lebih dari 3 hari. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, naf'alu kama fa'alna fil amil madi. Apakah kita juga melakukan seperti tahun sebelumnya? Maksudnya nggak boleh nyimpan lebih dari 3 hari. Maka kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kulu wa at'imu waddakhiru. Makanlah, berikanlah makan, waddakhiru, dan simpanlah. Fa inna dzalikal 'am kana fin nasi jahdun. Karena di tahun lalu, di tahun tersebut manusia itu kesusahan. Fa aradtu an tu'inu fiha. Maka aku ingin, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kalian ikut bantu-membantu satu sama lainnya. Sehingga jangan sampai ketika ada mungkin tetangganya kelaparan, ya, dia masih ada daging di rumah. Itu ketika zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini mungkin hal yang diberikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menumbuhkan saling atau perasaan saling tolong menolong di antara para sahabat ketika itu. Kemudian langsung pada poin, ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau mengatakan wa yuhramu an yabi'a syai'an minal udhiyah la lahman wala ghairahu hatta al-jild. Enggak boleh, ya, ceritanya ketika hewan itu sudah dikurbankan, nggak boleh dijual apapun dari sembelihan tersebut. Ya.
Wala yu'til jaziru syai'an minha, enggak boleh juga ya dijadikan upah tukang jagalnya. Ya, fi muqabalatil ujrah au ba'diha. Contoh, ya, kita nyuruh nih tukang jagal untuk menyembelih ya, hewan kurban kita. Kita mungkin mengatakan ini daging, ya, kasih daging untuk upahnya. Ya. Atau kasih upah sedikit, sebagiannya daging. Tapi dalam rangka upah, nggak boleh. Ya, dalam rangka upah. Akan tapi kalau hadiah ini masuk dalam ranah tadi, bisa hadiah, bisa sedekah. Kalau dia memang orang yang membutuhkan, orang fakir, orang miskin. Jadi harus dicamkan ini terutama bagi panitia-panitia penyelenggaraan hewan kurban, ya. Akadnya jelas. Ya, ketika mungkin dia tukang jagal, ya, tukang jagal yang memang pro, yang sudah profesional, ya. Akadnya jelas dibayar, maka dibayarnya dari uang lain selain dari sembelihan tadi. Tapi kalau mungkin tabarruk, ya, sukarelawan, nggak perlu dibayar, maka nggak apa-apa, ya, nggak usah dibayar. Kemudian ketika memberikan daging kurban tadi, niatnya untuk hadiah ataupun sedekah. Ya, itu di antara solusinya. Jadi mungkin tadi tukang jagalnya kan ada dua macam, mungkin dari sukarelawan, orang-orang sekitar, warga sekitar. Ataupun mengundang tukang jagal yang akadnya sudah jelas, ya, per potong atau per ekor itu diupah berapa harus jelas. Ini perinciannya. Intinya ya pada dasarnya tidak diperbolehkan menjual sedikit pun bagian dari hewan kurban tersebut. Ya, entah untuk ya dijadikan upah tukang jagalnya, ini juga tidak diperbolehkan. Kemudian poin berikutnya, fa'amma man uhdiya ilaihi syai'un minha aw tusaddiqa bih alaihi falahu tasarrufu fihi bima syaa. Ketika orang sudah dihadiahkan, contoh, ya, ada orang yang tidak butuh berarti dihadiahkan, orang yang butuh berarti disedekahkan kepadanya. Maka boleh baginya untuk melakukan dengan daging kurban tersebut sekehendak dirinya. Ya, karena sudah pindah kepemilikan. Ya, sudah dikasihkan. Min bai'in wa ghairihi, bahkan boleh dijual kata beliau. Ya, ketika sudah dikasihkan. Ghairu annahu la yabi'uhu ala man ahdahu aw tasaddaqa bih. Tapi syaratnya enggak boleh dijual balik ke orang yang ngasihkan. Ya. Enggak boleh ini. Ya. Enggak boleh dijual balik kembali ke orang yang mengasihkan atau orang yang menghadiahkan tadi. Ini catatan dari beliau. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian pasal berikutnya, ya, pasal ke-7 tentang penjelasan ya, ahkamul udhiyah wa dzakah yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Fima yajtanibuhu man aradal udhiyah. Permasalahan tentang hal apa saja yang harus dihindari atau dijauhi oleh orang yang ingin berkurban. Beliau mengatakan, idza arada ahadun an yudhhi wa dakhala syahru dzulhijjah, apabila salah seorang di antara kalian, apabila ada salah seorang itu ingin berkurban dan sudah masuk pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, ya, penentuan awal masuk bulan Dzulhijjah ini jelas, hampir sama dengan penentuan awal masuk bulan Ramadan, ya. Yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma 'alaikum fa akmilu iddata sya'ban 30. Ya. Yang pertama dengan ru'yah, ya. Penentuan ini untuk semua bulan. Pertama dengan ru'yah, ya. Ketika tidak mampu di ru'yah entah karena mendung, maka disempurnakan menjadi 30 hari bilangan bulan sebelumnya. Maka ketika sudah jelas masuk awal bulan Dzulhijjah, fa innahu yuhramu alaihi an ya'khudha syai'an min sya'rihi aw adfarihi aw jildihi hatta yadhbaha udhiyatahu. Ketika sudah masuk 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, maka tidak boleh baginya untuk mengambil sedikit pun dari rambutnya,
kukunya ataupun dari kulitnya, ya, ngeruk-ngeruk kulitnya. Ini tidak diperbolehkan sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Ya, nanti akan dijelaskan hikmahnya kenapa. Ya, ada syariat seperti ini. Hal ini berdasarkan sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, "Idza ra'aitum hilal dzulhijjah." Apabila kalian melihat hilal dzulhijjah, ya, tanda masuk awal bulan dzulhijjah. Dalam riwayat yang lain, "Idza dakhalatil ashr." Ya, sudah masuk 10 pertama dari bulan dzulhijjah. Wa arada ahadukum an yudhi, dan seseorang di antara kalian ingin untuk berkurban. Falyumsik an sya'rihi wa adfarih. Maka hendaknya dia menahan diri, ya, dari rambut maupun kukunya. Maksudnya apa? Tidak memotong rambut, tidak memotong kuku. Ya. Kemudian beliau juga membawakan riwayat-riwayat yang lainnya. Kemudian beliau mengatakan wa idza nawal udhiyah asna al-ashr. Tadi kalau dia memang sudah ada niat jauh-jauh hari, ya, sebelum masuk bulan Dzulhijjah dia sudah berniat, ya. Sudah ada rezeki yang dia sisihkan untuk berkurban. Tapi kalau dia awalnya tidak berniat tapi masuk di 10 awal bulan Dzulhijjah, dia ada rezeki dan niatnya untuk berkurban. Maka sejak hari ia berniat untuk berkurban, maka dia, ya, menahan diri untuk tidak memotong rambut maupun kukunya. Ya, ini ketika apa? Ketika dia masuknya atau niatnya sudah masuk di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Kemudian hikmahnya beliau jelaskan, wal hikmatu fi hadzan nahi. Hikmah kenapa dilarang, ya, untuk memotong rambut, memotong kuku, ya. Ya, mengambil sedikit pun dari rambut dan kukunya tersebut. Annal mudhahi, karena seorang yang berkurban, ya, dia seolah-olah, ya, sedang berhaji. Seolah-olah juga ikut dalam sebagian amalan yang dilakukan oleh seorang yang haji. Ya. Maka ketika di antara kekhususan orang yang berhaji, yaitu ihram. Dan ketika seorang sudah masuk ihram, maka tidak diperbolehkan untuk motong sedikit pun dari rambut maupun kukunya. Maka demikian pula orang yang sudah berniat untuk berkurban sejak tanggal 1 dari bulan Dzulhijjah, maka dia wajib untuk menahan diri dari memotong rambut maupun kukunya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ma'asyiral muslimin, ya, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Larangan ini, ya, hanya berlaku bagi orang yang menyembelih. Adapun orang yang disembelihkan untuknya, maksudnya anggota keluarganya, ya, yang dia niatkan untuk mereka juga pahalanya, tidak wajib. Ya, tidak ada syariat untuk apa? Motong, tidak boleh motong kuku maupun motong rambut. Ya, keluarga yang lain itu boleh untuk motong kuku ataupun motong rambut. Hal ini berdasarkan sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wa arada ahadukum an yudhi, dan seseorang di antara kalian ingin untuk berkurban. Ya, ini langsung tertuju ke sahibul kurban. Adapun orang yang diniatkan untuk dikurbankan, maka ini tidak masuk dalam larangan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian terakhir, ya, pernyataan beliau, wa idza akhadha man yuridul udhiyah. Apabila orang yang ingin berkurban mengambil sedikit dari rambut maupun kukunya, maka wajib bagi dia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wala ya'ud wala kaffarata alaihi wala yamna'uhu dzalika an al-udhiyah kama yadhunnu ba'dul awam. Ya, dan hal ini tidak mengurangi keabsahan dari kurbannya. Jadi enggak apa-apa. Tapi wajib dia untuk bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi ketika lupa, ya, lupa, oh dia nanti kurban, lupa motong rambut, ya, lupa motong kuku dia, maka tidak berdosa baginya ketika melakukan hal tersebut karena lupa. Ya. Mungkin ini, ya, yang dapat kita sampaikan pada pertemuan sesi kedua dari kajian serial ibadah kurban ini. Mudah-mudahan
mendatangkan manfaat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini mudah-mudahan juga ya menjadi amal kebaikan yang insyaallah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika masuk di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam ala nabiyana Muhammad. Ya, kita kembalikan kepada moderator acara pada pagi hari ini. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan sekalian, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini adalah sesi terakhir, sesi ketiga yang akan kita bahas dari lanjutan kitab talkhis kitab Ahkam al-Udhiyah wa Zakat karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu 3 pasal terakhir, pasal 8, 9 dan 10. Di pasal ke-8 insyaallah kita akan membahas tentang mengenai fidz zakati wa syurutiha, yaitu sembelihan dan syarat-syaratnya, syarat-syarat yang harus diperhatikan oleh seorang yang akan menyembelih hewannya. Kemudian juga pada bab ke-9 membahas mengenai adab-adabnya, adab-adab yang perlu dimiliki oleh seorang penyembelih, dan yang terakhir pasal ke-10 membahas mengenai hal-hal yang perlu dihindari bagi seorang penyembelih itu apa saja. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan atau fasal yang ke-8 fi az-zakati wa syurutiha, yaitu penyembelihan dan syarat-syaratnya. Syarat-syarat apa saja yang perlu diperhatikan oleh seorang penyembelih. Bisa dari seorang az-zabih, yaitu yang menyembelih, bisa juga dari al-madzbuh, yaitu hewannya, atau dari alat-alatnya. Qala Syekh rahimahullah, Syekh mengatakan az-zakat fi'lu ma yahillu bihi al-hayawan alladhi la yahillu illa biha. Az-zakat adalah fi'lu ma yahillu bihi al-hayawan alladhi la yahillu illa biha, yaitu cara yang dapat menghalalkan suatu hewan yang mana tidak halal suatu hewan kecuali dengan zakat ini, kecuali dengan sembelihan ini. Dan Syekh menjelaskan yang dimaksud dengan cara nyembelih atau zakat di sini apa? Beliau menjelaskan min nahrin, yaitu nahr, yaitu dengan cara nahr. Dan biasanya nahr ini diperuntukkan untuk hewan-hewan yang memiliki leher yang panjang sebagaimana unta. Maka ini menggunakan nahr. Caranya yaitu dengan nahr, yaitu dengan menusuk bagian pangkal lehernya, atau yang disebut dengan az-zahdah atau labbah, atau yaitu tempat kalungnya hewan. Biasanya ketika ada hewan memakai kalung, itu kalungnya berada di pangkal lehernya, yaitu menusuk di bagian antara pangkal leher dan dada. Ini biasanya diperuntukkan untuk hewan-hewan yang lehernya panjang seperti unta. Au dzabah, atau dzabah, menyembelih. Dan ini biasanya untuk hewan-hewan yang memiliki leher yang tidak panjang sebagaimana sapi ataupun kambing, ini maka menggunakan dzabah, yaitu dengan menyembelih di bagian halq, yaitu tenggorokan yang bagian atas. Kalau yang nahar tadi yang bagian bawah. Dan di dzabah ini juga perlu diperhatikan apa-apa saja yang harus terputus. Di antaranya apa? Hulqum, yaitu majrun nafs, yaitu tempat saluran pernafasan, ini harus putus. Kemudian juga al-mari, yaitu majra at-ta'am, tempat saluran makanan, ini pun harus terputus. Begitu juga 2 urat besar, atau yang dalam istilah biologi disebut dengan arteri dan venus, ini pun harus terputus. Jadi dzabah perlu diperhatikan 4 hal ini yang harus terputus. Kemudian yang terakhir adalah jarh, yaitu melukai hewan tersebut. Dan jarh ini dilakukan apabila dzabah dan nahar tidak memungkinkan. Jadi tidak bisa kita melukai hewan tersebut kalau misalnya kita bisa menyembelihnya dengan sembelihan yang normal. Kalau misalnya hewannya kabur misalnya, atau hewannya masuk ke dalam sumur,
yang tidak memungkinkan kita untuk menyembelih hewan tersebut dengan cara dzabh atau nahar, maka diperbolehkan dengan jarh, yaitu melukai hewan tersebut dengan menguncurkan darahnya dimanapun. Ini yang menurut antum mudah atau yang menurut antum lebih cepat hewan tersebut matinya. Kemudian Syekh mengatakan fannahru lil ibil wadzabhu li ghairiha wal jarh lima la yuqdaru alaihi illa bih. Nahr ini diperuntukkan untuk ibil. Kita telah jelaskan tadi. Kemudian dzabh li ghairiha, dan dzabh ini untuk selain ibil, untuk selain unta, seperti ayam atau kambing atau arnab misalnya, kelinci ataupun sapi. Ini dengan dzabh. Wal jarh lima la yuqdaru alaihi illa bih. Dan jarh yaitu untuk hewan-hewan yang dalam keadaan yang tidak normal, seperti hewannya kabur misalnya, atau hewannya masuk ke dalam sumur, atau hewannya masuk ke dalam gua. Nah, ini yang tidak memungkinkan menyembelih hewan tersebut dalam keadaan normal. Dan yang perlu diketahui bahwa zakat ini hanya untuk hewan-hewan yang memang halal untuk dimakan. Kalau hewan-hewan yang tidak boleh dimakan, meskipun sudah dengan penyembelihan secara syar'i dengan menyebut nama Allah, maka tetap saja tidak halal, karena memang hewannya haram untuk dimakan meskipun dengan sembelihan syar'i. Kemudian Syekh di sini menyebutkan syarat-syarat penyembelihan itu ada 9. Wa yushtaratu lidzakati syurutu tis'ah. Dan disyaratkan, dan Syekh di sini menyebutkan ada 9 syarat dalam penyembelihan. Yang pertama, an yakuna al-mudzakki aqilan mumayyizan. Yang pertama yang perlu diperhatikan bagi seorang yang ingin menyembelih hewannya adalah an yakuna al-mudzakki aqilan mumayyiz. Hendaknya seorang penyembelih itu berakal. Maka tidak halal sembelihan orang yang gila, yang tidak punya akal, atau sembelihan orang yang sedang mabuk, yang sedang hilang akalnya. Mumayyizan, yang mana penyembelih ini juga mumayyiz, yaitu tamyiz. Tamyiz dikatakan para ulama, ada yang mengatakan bahwa tamyiz itu sampai umur 7 tahun. Ada yang mengatakan bahwa tamyiz itu apabila sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Oleh karenanya orang Arab mengatakan yufarriq baina at-tamrati wal jamrah. Ini bisa membedakan antara mana kurma, mana api. Nah, ini tamyiz, yaitu yang bisa membedakan. Kalau anak kecil yang belum bisa membedakan, maka di sini tidak sah sembelihannya, karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Fala yahillu ma dzakkahu majnun aw sakran aw saghirun lam yumayyiz aw kabir dhahaba tamyizuhu wa nahwuhum. Maka tidak halal sembelihan orang gila, orang yang hilang akalnya, aw sakran, atau orang yang mabuk, dalam keadaan mabuk maka tidak halal sembelihannya, aw saghir, atau orang yang kecil, anak kecil yang belum tamyiz atau belum baligh, au kabirun dhahaba tamyizuhu wa nahwuhum, atau orang yang sudah tua sekali sehingga sudah tidak bisa membedakan antara mana yang baik, mana yang buruk, maka ini tidak sah. Jadi syarat yang pertama bagi seorang penyembelih yang perlu diperhatikan adalah hendaknya seorang penyembelih adalah orang yang berakal dan orang yang mumayyiz. Kemudian syarat yang kedua, ikhwani fid din, yang perlu diperhatikan adalah an yakuna al-mudzakki musliman. Hendaknya seorang penyembelihnya ini seorang yang muslim. Orang yang muslim. Apa itu muslim? Muslim adalah orang yang bersyahadat la ilaha illallah, bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ini adalah makna Islam, dan menjalankan konsekuensinya. Nah, ini adalah makna Islam, bukan cuma sekedar syahadat kemudian tidak menjalankan konsekuensi dari syahadat ini. Contohnya, orang bersyahadat tapi nggak sholat. Nah, ini kan berarti tidak menjalankan konsekuensi dari syahadat ini, maka tidak sah sembelihan orang yang tidak sholat. Dan Syekh insyaallah akan menjelaskan ini. Au kitabiyan, atau kitabiyan, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, man yantasibu ila dinil yahud awin nasara. Orang yang menisbatkan kepada agama Yahudi dan Nasrani, ini boleh. Jadi sembelihan orang muslim dan sembelihan orang ahlul kitab ini boleh untuk dimakan.
Fa ammal muslimu fayahillu ma dzakkahu sawa'un kana dzakaran am untha adlan am fasiqan. Adapun orang muslim, maka halal sembelihannya meskipun dia laki-laki ataupun perempuan. Yang menyembelih perempuan pun apa? Halal, boleh dimakan. Adlan am fasiqan, yaitu orang yang adil ataupun orang yang fasik. Selama dia muslim, maka halal sembelihannya, laki-laki ataupun perempuan. Tahiran am muhditsan, dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci. Dalam artian apa? Tidak memiliki hadas. Atau dalam keadaan berhadas. Maka ini tetap sah sembelihannya. Karena bukan syarat sah sembelihannya, seorang penyembelih harus apa? Bersuci terlebih dahulu. Wa ammal kitabi, adapun ahlul kitab, itu orang Yahudi dan Nasrani, kenapa sesembelihan mereka itu halal? Fayahillu ma dzakkahu sawa'un kana abuhu wa ummuhu kitabiyaini amla. Adapun orang-orang ahlul kitab, maka halal sembelihan mereka meskipun bapaknya atau ibunya dua-duanya apa? Ahlul kitab ataupun tidak. Selama dia ahlul kitab menisbatkan kepada agama Yahudi dan Nasrani, maka sembelihannya halal. Dalilnya apa? Wa qad ajma'al muslimuna ala hilli ma dzakkahul kitabi. Kaum muslimin telah bersepakat, berijma' bahwa sembelihan orang-orang ahlul kitab itu halal berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'amul ladzina utul kitab, dan makanan orang-orang ahlul kitab. Ta'am di sini apa? Sesembelihan. Sembelihan ahlul kitab itu halal. Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkannya di dalam Al-Qur'an. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah apa? Wali anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akala min syatin ahdatha lahu imra'ah yahudiyah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memakan syat, yaitu kambing yang dihadiahkan untuknya dari siapa? Dari wanita Yahudi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memakan kambing, siapa yang menyembelih? Wanita Yahudi. Wa akala min khubzi sya'irin, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memakan roti dari gandum. Wa ihalati sanikhah da'ahu ilaihima Yahudi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah memakan semacam lemak yang sudah diolah. Da'ahu ilaihima Yahudiyu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidangkan kedua makanan ini untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sembelihan ahli kitab halal berdasarkan ijma', berdasarkan Al-Qur'an, dan berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma sa'iru al-kuffar ghairu ahli kitab fala yahillu ma dzakkau. Adapun orang-orang kafir selain orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, maka sembelihannya apa? Tidak halal. Limafhumi qaulihi ta'ala wa ta'amul ladzina utul kitab. Karena mafhum dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'amul ladzina utul kitab, dan makanan orang-orang yang ahlul kitab. Bisa kita pahami dari hadis ini bahwa selain ahlul kitab atau sembelihan selain ahlul kitab maka haram untuk dimakan. Sembelihan orang-orang penyembah berhala, penyembah patung, maka ini haram untuk dimakan. Ini syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, ikhwani fiddin, adalah an yaqsida at-tadhkiyah. Hendaknya dia untuk apa? Bermaksud untuk menyembelih hewan tersebut. Menyembelih hewan tersebut berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, illa ma dzakkaitum, kecuali apa? Yang kalian sembelih, kecuali yang kalian sembelih. Dan ini tentunya apa? Membutuhkan niat dan iradah, keinginan atau maksud untuk menyembelih. Wa tadhkiyatu fi'lun khas yahtaju ila niyyah, dan menyembelihan ini adalah pelakuan atau cara yang khusus, fayahtaju ila niyyah, maka dibutuhkan niat. Jadi ketika menyembelih antum harus niat memang untuk menyembelih hewan tersebut. Fa in lam yaqsid at-tadhkiyah lam tahil adz-dzabihah. Kalau misalnya dia tidak berniat untuk menyembelih, maka tidak halal apa? Hewannya atau sembelihannya. Misal antasula alaihi bahimah fayadhbahuha lid-difa'i an nafsihi faqat. Misalnya adalah ketika antum
diserang salah satu binatang, misalnya diserang kambing, tiba-tiba ada kambing nyerang antum, kemudian antum balas, apa antum membela diri, kemudian apa? Kambingnya ini mati. Nah, kambingnya ini mati. Maka kambing yang mati ini karena serangan antum ini tidak halal. Kenapa? Karena antum maksudnya apa? Untuk membela diri antum. Berbeda apabila kita membela diri dan apa? Kita niatkan untuk menyembelih hewan tersebut. Makanya di sini Syekh mengatakan liddifai an nafsihi faqat, yaitu niatnya dia untuk membela diri saja. Tapi kalau niatnya untuk membela diri dan untuk menyembelih hewan tersebut, maka sembelihannya apa? Halal. Ini syarat yang ketiga, dia harus ada niatnya, niat untuk menyembelih. Syarat yang keempat, alla yakuna dzabh li ghairillah, fa in kana li ghairillah lam tahilla dzabihah. Hendaknya sembelihannya ini hanya untuk dimaksudkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia menyembelih hewan ini dalam artian untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa in kana li ghairillah, apabila dia menyembelih hewan untuk selain Allah, maka tidak halal hewannya tersebut. Kalladzi yadbahu ta'ziman li sanamin. Sebagaimana orang yang menyembelih untuk mengagungkan sonam, untuk mengagungkan patung misalnya. Saya menyembelih hewan ini untuk patung ini, ya ini tidak boleh dan tidak halal untuk dimakan. Au sahibi qabrin, atau untuk pemilik kubur, menyembelih apa? Menyembelih kambing untuk pemilik kubur ini, untuk pemilik kubur ini misalnya, maka ini tidak boleh dan tidak halal sembelihannya. Au malikin, atau untuk raja misalnya, dia menyembelih hewannya untuk apa? Untuk menghormati seorang raja. Berbeda kalau misalnya dia menyembelihnya untuk menghormati. Apabila misalnya akan ada presiden datang ke rumah antum, kemudian antum sembelihkan kambing atau sembelihkan sapi untuk memuliakan, maka ini tidak mengapa. Selama niatnya hanya untuk pada Allah Subhanahu wa taala dan dimaksudkan sembelihnya untuk Allah. Tapi kalau murni menyembelihnya hanya untuk patung atau untuk orang yang dia segani, maka ini tidak boleh dan sembelihannya apa? Sembelihannya tidak halal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Harrimat 'alaikumul maitah" sampai "wa ma dzubiha 'alan nusuk". Yani Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kalian bangkai. Kemudian apa? "Wa ma dzubiha 'alan nusuk", dan apa-apa yang disembelih untuk patung. Ini syarat yang keempat. Syarat yang kelima, alla yusammi 'alaiha isma ghairillah. Ini ketika menyembelih dia tidak menyebut nama selain nama Allah. Jadi ketika menyembelih dia tidak menyebut nama selain Allah. Dalam artian apa? Ketika menyembelih dia harus menyebut nama Allah. Kalau tidak menyebut nama Allah, maka tidak halal apa sembelihannya. Mithlu ayyaqula bismin nabi, sebagaimana apabila orang menyembelih sembelihannya, menyembelih sapi, menyembelih kambing dengan menyebut nama nabi misalnya, bismin nabi disembelih, atau menyebut nama Jibril misalnya, bismi Jibril, atau menyebut nama fulan, bismi Muhammad, atau bismi Didin, bismi Saiful. Nah, ini maka ini tidak boleh. Fa in samma 'alaiha isma ghairillah lam tahil wa in dzakara ismallahi ma'ahu. Kalau misalnya dia menyebut nama selain Allah, maka tidak halal sembelihannya. Jadi harus menyebut nama Allah. Meskipun dia menyebut nama Allah, kemudian menyebut nama selain Allah, maka ini tidak halal. Bismillah wa bismin nabi, ya. Bismillah wa bismi Jibril, maka ini tidak halal apa? Sembelihannya. Wa fil hadithi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, hurrimat innama harrama 'alaikumul maitah. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kalian bangkai, waddam, walahmal khinzir, darah dan daging babi, wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan apa-apa yang disembelih selain nama Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak halal sembelihannya. Dan di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah." Barang siapa yang menyekutukanku
dengan selainku, maka aku tidak menerima perbuatannya. Dan termasuk apa? Kesyirikan. Jadi tidak boleh seorang menyembelih dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang keenam adalah an yadhkura ismallahi ta'ala 'alaiha fayaqulu 'inda tadhkiyatihi bismillah. Hendaknya seorang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika menyembelih, bismillah. Menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ini syarat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fakulu mimma dzukira smullahi 'alaihi in kuntum biayatihi mu'minin." Makanlah dari apa-apa yang disebutkan nama Allah padanya jika kalian termasuk jika in kuntum biayatihi mu'minin, apabila kalian beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma anhara ad-dam wa dzukira smullahi 'alaihi fakuluh." Segala yang mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah maka makanlah. Hadis riwayat Bukhari. Kalau misalnya tidak disebut nama Allah bagaimana? Maka sembelihannya tidak halal. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini merojihkan pendapat yang tidak membedakan antara tidak menyebut nama Allah itu sengaja ataupun tidak sengaja, dalam artian lupa, maka beliau tidak membedakan. Kalau misalnya dia lupa untuk menyebut nama Allah, maka kata Syekh di sini tidak halal tidak halal sembelihannya. Namun pendapat yang lain ada yang mengatakan bahwa tasmiyah atau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika menyembelih ini wajib, bukan syarat. Dalam artian kalau misalnya dia lupa menyembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka sembelihannya tetap halal berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana." Ya Allah, janganlah hukum kami apabila kami lupa atau kami salah. Dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rufi'a an ummati al-khata' wan nisyan." Yaitu diangkat dari umatku al-khata' wan nisyan, salah ataupun lupa. Dan pendapat yang ketiga mengatakan bahwa tasmiyah ini hukumnya hanya sunnah. Lupa, kalaupun tidak disengaja maka ini tidak apa-apa. Akan tapi pendapat yang lebih tepat wallahu taala alam adalah pendapat yang dipegang oleh Syekh. Adapun dalil-dalilnya, banyak Syekh menyebutkan dalil-dalilnya, tapi insya Allah tidak kita sebutkan pada saat ini karena ini tidak waktunya sangat terbatas sekali. Kemudian wa idza kana al-mudzakki akhras la yastati'u an-nutq bitasmiyah. Bagaimana kalau misalnya yang menyembelih ini orangnya bisu, dalam artian dia tidak bisa berbicara. Kafathu al-isyarah, maka cukup baginya al-isyarah, mengisyaratkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ini cukup seorang yang bisu ini memberikan isyarat yang mana bisa kita pahami bahwa isyarat ini adalah isyarat penyebutan nama Allah, isyarat tasmiyah. Sebagaimana di dalam hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada seorang budak wanita, ketika ditanya aina Allah, seorang budak ini mengisyaratkan fis sama, fa asyara fis sama, fa auma ila sama, kemudian mengisyaratkan fis sama. Maka orang yang bisu maka cukup baginya untuk memberikan isyarat. Kemudian syarat yang ketujuh adalah antakuna az-zakat bimuhaddad yunhir ad-dam min hadidin au ahjarin au zujaj. Hendaknya menyembelihnya itu dengan sesuatu yang tajam yang dapat mengalirkan darah. Bisa dari besi misalnya, peso ataupun golok, au ahjar atau dari batu, au zujaj atau dari kaca atau yang selainnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma anharad dam wa dzukira smallahi alaihi fakulu ma lam yakun sinnan aw zufuran." Itu apa-apa yang dapat mengucurkan darah, mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah padanya, fakulu, maka makanlah. Ma lam yakun sinnan, selama bukan sin, gigi
au dhufur atau kuku. Kenapa demikian? Wa sa'uhadditsukum an dzalika, maka aku akan jelaskan kepada kalian bahwasannya sin itu, amma sin fa'azmun. Gigi itu adalah tulang. Makanya tidak boleh kita menyembelih binatang dengan tulang. Kalaupun itu tulang apa? Meskipun kita menyembelihnya dengan tulang ikan misalnya, maka ini tidak diperbolehkan. Wa amma dhufur famuda al-habasyah. Adapun dhufur, kuku, itu adalah pisaunya orang-orang Habasyah. Jadi mereka menggunakan kuku ini menjadi pisau. Maka ini tidak boleh karena tasyabuh dengan mereka, atau ini tasyabuh dengan binatang-binatang yang buas yang mereka mencari mangsanya dengan kuku. Nah, kemudian ikhwani fiddin, syarat yang ke-8 adalah inhar ad-dam ay ijra'uhu bitazkiyah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan mengucurkan darah. Dengan mengucurkan darah ay ijra'uhu bitazkiyah, yaitu dengan menyembelih. Dan menyembelih tadi ada dua cara, kalau tidak dengan nahar, dengan dzabh. Kalau misalnya membunuh hewannya bukan dengan cara dua ini, maka sembelihannya tidak halal. Misalnya membunuh hewannya dengan cara dipukul, atau dengan cara dicekek, maka ini tidak halal. Kenapa? Li'adami khurujid dam, karena darahnya tidak keluar. Jadi harus dengan alat-alat yang tajam sehingga mengucurkan darah. Kemudian syarat yang ke-8, syarat yang terakhir yang disebutkan Syekh, an yakuna al-mudzakki ma'dzunan fi zakatihi syar'an. Hendaknya seorang muzakki ini ma'dzunan fi zakatihi syar'an, yaitu yang diizinkan dalam penyembelihannya secara syar'i. Dalam artian, kalau misalnya hewan yang dia sembelih bukan hewannya dia atau hewannya orang lain, maka tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Misalnya dia mencuri sapi misalnya atau mencuri kambing, kemudian disembelih, maka ini tidak diperbolehkan. Tapi para ulama di sini ada dua pendapat dalam masalah ini. Apakah sembelihannya ini halal atau tidak? Namun pendapat yang lebih kuat, wallahu taala alam, sembelihannya tetap halal. Sembelihannya apa? Tetap halal. Meskipun dia dari hasil mencuri, sembelihannya tetap halal, tapi dia berdosa dan dia harus apa? Mengganti ini kepada yang memiliki hewan ini. Kemudian kita masuk ke pasal yang ke-9. Fi adabiz zakat, yaitu adab-adab dalam menyembelih. Adab-adab dalam menyembelih, apa yang harus diperhatikan oleh seorang adzabih, seorang yang akan menyembelih. Lidzakati adabun yanbaghi mura'atuha wa la tushtaratu fi hilli dzakiyati bal tahillu biduniha. Faminha az-zakat, sembelihan ini memiliki adab-adab yang perlu diperhatikan. Wala tushtaratu fi hilli dzakiyah, dan adab-adab ini tidak bukan merupakan syarat halal sembelihannya, bal tahillu biduniha, bahkan boleh adab-adab ini untuk tidak disertakan. Akan tapi tentu saja lebih utama apabila kita memperhatikan adab-adab ketika menyembelih agar membuat hewan sesembelihan itu senyaman mungkin. Adab yang pertama yang perlu diperhatikan adalah istiqbalul qiblati bidzakiyati hina tadzkiyatiha, yaitu menghadapkan hewan kurban ke kiblat hina tadzkiyatiha, ketika menyembelih, yaitu kita hadapkan hewannya ke kiblat. Bagaimana caranya? Kita robohkan ke sebelah kiri, ke kiri, kemudian kita hadapkan perutnya dan kita hadapkan lehernya ke kiblat. Kemudian yang kedua, al-ihsanu fi tadzkiyatiha. Hendaknya kita untuk al-ihsan, yaitu berbuat baik ketika menyembelihnya. Bihaitsu takunu bi'alatin haddatin yumirruha ala mahalli dzakati biquwwatin wa sur'atin. Bagaimana berihsan itu? Yaitu dengan alat yang tajam, sehingga tidak menyakitkan bagi hewan kurbannya. Wa qila hadza minal adabil wajibah, dan dikatakan bahwa menyembelih dengan alat yang tajam ini adalah adab-adab yang wajib, karena ada adab-adab yang wajib dan ada adab-adab yang
mustahab, adab yang wajib dan adab yang mustahab yang dianjurkan. Adapun dengan pisau yang tajam ini adab yang wajib dikatakan oleh Syekh di sini. Li dhahiri qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan al-ihsan, berbuat baik, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Fa idza qataltum, apabila kalian membunuh. Ini misalnya ketika membunuh hewan-hewan yang tidak halal dimakan, fa ahsinul qitlah, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah. Apabila kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Dan hendaknya seorang dari kalian menajamkan pisaunya, wal yurih dzabihatahu, dan membuat binatang ini senyaman mungkin. Dan kita bisa lihat bahwa di dalam hadis ini terdapat perintah untuk mempertajam pisaunya. Wa hadza al-qaulu huwas shahih, dan pendapat ini adalah pendapat yang benar. Kemudian adab yang ketiga, antakuna dzakatu fil ibli nahran wa fi ghairiha dzabhan. Hendaknya penyembelihan fi al-ibil, yaitu unta ini nahar, dengan cara nahar. Ini afdalnya. Wa fi ghairiha, adapun selain unta tadi, yaitu dengan dzabh. Fayanhar al-ibil qa'imatan ma'qulatan yadahal yusra. Yaitu ibil ini disembelih, yaitu dengan ditusuk tadi fi az-zahdah, di tempat antara pangkal leher dan dada. Di situ ada tempat untuk melukai atau menusuk unta. Qa'imatan, untanya berdiri, dalam keadaan berdiri. Ma'qulatan yaduhal yusra, terikat tangan kirinya, yaitu kaki kiri yang depan. Kaki kiri di depan terikat sehingga unta ini berdiri dengan tiga kaki. Nah. Fa in sauba alaihi dzalika naharaha barikatan. Kalau misalnya susah baginya, maka boleh menyembelihnya dengan ketika untanya itu mengeram atau duduk. Wa yadhbah ghairaha ala janbihal aisar, dan menyembelih selain unta tersebut ala janbihal aisar, yaitu dengan digulingkan ke sebelah kiri, sehingga bisa hewannya ini bisa menghadap ke kiblat leher dan perutnya bisa menghadap ke kiblat. Fa in kana dzabihu a'sar, apabila penyembelihnya ini atau tukang jagalnya ini a'sar, kidal, ya'mal biyadihil yusra, yang mana kegiatan sehari-harinya itu dengan tangan kiri, dzabahaha alal janbil aiman in kana aryah lidzabihah wa amkan lahu. Kalau misalnya penyembelihnya ini menyembelihnya dengan tangan kiri, maka hewannya dirobohkannya ke sebelah kanan. Apabila ini lebih mengenakkan baginya dan hewannya. Wa yusannu an yadha rijlahu ala unukiha liyatamakkan minha. Dan disunahkan juga untuk meletakkan kakinya. Jadi kita letakkan kakinya itu di sisi lehernya, agar liyatamakkan minha, agar kita bisa menguasai hewannya ini. Wa ammal buruku 'alaiha wal imsaku biqawaimiha fala asla lahu minas sunnah. Adapun kita menduduki hewannya kita duduki biasanya, wal imsak biqawaimiha, dan memegang kaki-kakinya, fala asla lahu minas sunnah, maka ini tidak ada tuntunannya. Biasanya kan seperti itu kan, ketika disembelih biar hewannya tidak goyang-goyang gitu kan, maka diduduki atau dipegang kaki-kakinya, maka ini tidak ada tuntunannya. Wa qad dzakara ba'dul ulama'i anna min fawaidi tarkil imsaki bil qawa'im ziyadatu inharid dammi bil harakati wal ittirab. Bahkan sebagian para ulama mereka menyebutkan bahwa di antara faedah tarkul imsak, yaitu kita tidak memegang kaki-kakinya atau kita tidak menaiki di atas hewan kurbannya ini, dapat mempercepat keluarnya darah tadi. Bil harakati wal ittirab, yaitu dengan geraknya hewan tersebut. Semakin dia bergerak, maka akan semakin cepat hewannya ini darahnya ini keluar dan habis. Kemudian yang keempat yang perlu diperhatikan adalah qat'ul hulqumi wal mari ziyadatan ala qat'i al wadijain.
harus al-hulqum, yaitu majran nafs. Saluran pernafasan ini harus terpotong. Wal mari, dan saluran makanan juga terpotong. Ziyadatan ala qat'i al-wadijaini. Ziyadatan ala qat'i al-wadijaini. Kalau misalnya kita memotong hewan ini dengan terpotong semuanya, hulqumnya terpotong, yaitu saluran nafasnya terpotong, saluran makanannya terpotong, dan al-wadijain, yaitu urat yang berada di sisi leher terpotong, maka ini sembelihan yang sempurna. Jadi empat-empatnya terpotong. Tapi kata Syekh, kalau misalnya cukup 2 saja al-wadijain yang mengalirkan darah ini terpotong, maka ini sudah mencukupi. Karena dalam hadis ma'an haroddam, apabila apa yang mengucurkan darah. Sedangkan kalau kita potong al-wadijain ini akan mengucurkan dan mengeluarkan darah. Jadi sempurnanya harus, sembelihan yang sempurna itu harus 4 yang terpotong. Hulqum tadi, saluran nafas, kemudian saluran makanan, dan al-wadijain, yaitu urat, saluran darah. Kemudian yang kelima, an yastur as-sikin anil bahimah inda haddiha fala taraha illa inda dzabhi. Hendaknya kita menutupi pisaunya. Jangan kita lihatkan pisaunya ke hewan yang akan disembelih, atau ketika kita mengasahnya jangan kita lihatkan ke hewannya. Karena hewannya bisa jadi stres, malah akan susah menaklukkannya ketika disembelih. Kemudian yang keenam, an yukabbirallah ta'ala ba'da tasmiyah, yaitu bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala setelah tasmiyah. Bismillah wallahu akbar. Allahu akbar. Yang tasmiyah ini wajib dan ini syarat. Adapun selain tasmiyah seperti takbir, maka ini hukumnya sunnah. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu al-faslu al-ashir fi makruhati az-zakat, yaitu hal-hal yang perlu kita hindari atau hal-hal yang dibenci ketika penyembelihan. Lidzakati makruhatun yanbaghi ijtinabuha faminha. Dalam menyembelih itu ada hal-hal yang perlu kita hindari. Yang pertama adalah antakuna bi'alatin kalatin ay ghairi haddah wa qila yuhramu dzalika wa huwa shahih. Kita tidak menyembelih dengan alat-alat yang tidak tajam. Wa qila, dan dikatakan bahwa yuhramu dzalika, menyembelih dengan alat yang tidak tajam ini diharamkan. Wa huwa shahih, dan ini pendapat yang benar. Karena menyembelih hewan dengan alat-alat yang tidak tajam ini akan mengazab atau membuat hewannya ini semakin kesakitan. Kemudian yang kedua, jangan mengasah alat, yaitu mengasah pisaunya ketika hewan tersebut mengasah pisaunya, jangan kita melihatkan ketika kita mengasah pisaunya kepada hewan-hewan yang akan disembelih. Jangan antum pamerkan parangnya ke hewan-hewan. Nah, ini jangan, nggak boleh. Kenapa demikian? Karena ini dapat yurith al-faza' wal khauf. Ini akan membuat hewannya ini semakin ketakutan dan bisa jadi hewannya stres. Kemudian yang ketiga an yudzakki al-bahimah wal ukhra tangzur ilaiha, yaitu menyembelih hewan wal ukhra tangzur ilaiha, dan hewan yang lainnya melihat. Maka ini jangan, perlu kita hindarkan. Jadi ketika kita menyembelih hewan, maka jangan hewan-hewan yang menunggu gilirannya kita asingkan dulu atau kita tutupi dengan terpal, sehingga hewan-hewan ini yang menunggu gilirannya ini tidak melihat saudara-saudaranya disembelih. Maka ini hal-hal yang perlu kita perhatikan dan kita jauhi. Kemudian yang keempat, an yaf'ala ba'da tadhkiyah